Di video sebelumnya kita sudah tahu ya bahwa jenis pembelahan sel terbagi menjadi pembelahan langsung dan pembelahan tidak langsung. Nah, teman-teman, pembelahan langsung terjadi pada organisme uniseluler seperti bakteri dan amuba. Sementara pembelahan tidak langsung yaitu pembelahan yang mengalami fase-fase pembelahan di dalamnya. Nah, pembelahan tidak langsung dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu ada mitosis dan juga meiosis. Mitosis terjadi pada sel tubuh, sementara meiosis terjadi pada sel gamet. Kira-kira pembelahan yang mana ya yang membuat tubuh kita tumbuh menjadi tinggi dan berperan dalam penutupan luka? Nah, teman-teman, pembelahan sel yang berperan di dalam pertumbuhan maupun penutupan luka adalah pembelahan mitosis. Mitosis merupakan pembelahan sel yang terjadi pada sel tubuh dan akan menghasilkan sel anak yang memiliki sifat yang sama dengan sel induk. Nah, tujuan pembelahan mitosis adalah untuk memperbanyak sel tubuh. Pembelahan inilah yang berperan di dalam pertumbuhan dan juga penutupan luka ya. Nah, teman-teman, pada mitosis terdapat beberapa tahapan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Tapi, sebelum mengalami pembelahan, suatu sel akan mengalami beberapa kegiatan persiapan pembelahan yang disebut interfase. Persiapan apa sih, Kak? Nah, jadi ketika satu sel akan membelah, maka segala sesuatu yang dimiliki oleh sel tersebut seperti materi genetik dan komponen-komponen sel yang lain juga harus diperbanyak untuk siap membentuk dua sel anak. Tapi kali ini kita tidak akan membahas mengenai proses yang terjadi saat interfase. Karena proses ini akan kita pelajari lebih jauh di kelas 12 ya. Setelah melewati interfase, sel tubuh akan siap membelah dan memasuki fase pertama yakni profase. Pada fase ini, membran inti mulai melebur. DNA dan protein dalam bentuk kromatin mulai memendek dan memadat untuk membentuk kromosom. Sentrosom yang terdiri dari sepasang sentriol mulai bergerak menuju kutub yang berlawanan dan terjadi pembentukan benang-benang spindle. Sebelum memasuki fase selanjutnya, sel akan melalui tahap prometafase, di mana pada fase ini membran inti melebur sehingga benang-benang spindle akan bergerak menuju area inti. Kemudian, terdapat bagian tertentu dari kromosom yang menempel pada benang spindle. Setelah itu, sel memasuki tahap metafase. Pada fase ini, kromosom berjejer atau berderet di plat metafase, yang disebut daerah ekuator atau bidang khatulistiwa dari suatu sel. Fase selanjutnya yaitu anafase. Fase ini juga disebut sebagai fase pemisahan, yakni terpisahnya kromatid menuju kutub yang berlawanan. Jadi, benang spindle akan menarik masing-masing kromatid menuju kutub berlawanan. Nah, fase terakhir adalah telofase. Telofase merupakan akhir dari mitosis, di mana kromatid kembali menjadi kromatin. Membran inti mulai terbentuk, dan terbentuklah plat pembelahan untuk membagi sel menjadi dua sel anak. Nah, teman-teman, dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa sel anak yang dihasilkan dari mitosis memiliki sifat seragam, yakni sama dengan sel induknya. Selain itu, perlu kalian ketahui nih, bahwa sel anak yang dihasilkan dari mitosis memiliki sifat seragam, yakni sama dengan sel induknya. Selain itu, perlu kalian ketahui nih, bahwa sel tubuh memiliki kromosom diploid, sehingga sel anak yang dihasilkan juga akan bersifat diploid. Oke, jadi sudah terjawab nih teman-teman.
Pembelahan yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan juga penutupan luka adalah pembelahan mitosis. Nah, tujuan pembelahan mitosis adalah untuk memperbanyak sel tubuh. Sel anak yang dihasilkan memiliki sifat yang sama atau seragam dengan sel induk. Nah, teman-teman, pada mitosis terdapat 4 fase pembelahan, yakni profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, kakak punya nih hafalan jitunya, yaitu Prof Meta anaknya suka telur. Prof, profase, Meta, metafase, anaknya anafase, dan telur, telofase. Lalu bagaimana ya dengan pembelahan meiosis? Tunggu pembahasannya di kelas 12 ya. Sampai jumpa.